Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang minggu lalu saya buat, yaitu yang berjudul Candi Borobudur, salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Baik, langsung saja ke pengertian Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Monumen ini terletak atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 peralatan melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi beratai sempurna dengan mudra Dhammakara, mudra roda drama. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Pu Sindok. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun, umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Nah, sekarang sejarah Candi Borobudur. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825. Terdapat siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah dibangun sebagai candi Hindu dan Buddha di dataran kedua. Berdasarkan prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, raja beragama Siwa Sanjaya memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir. Letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di daratan Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal
sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha termasuk Borobudur saat ini dimungkinkan karena pewaris Sanjaya. Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi, bahkan untuk menunjukkan penghormatannya. Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha atau komunitas Buddha untuk memelihara dan pembiayaan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog bahwa pada masyarakat Jawa kuno agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan candi Buddha. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, wangsa Sailendra yang menganut Buddha dan wangsa Sanjaya yang memuja Siwa, yang kemudian wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856 di perbukitan Ratu Buko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jonggrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan sebagai jawaban wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik wangsa Sailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Sailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Dan yang terakhir ada bentuk bangunan Candi Borobudur. Bangunan Candi Borobudur dibedakan menjadi 3, yaitu Kamadatu, tingkatan paling bawah pada Candi Borobudur disebut dengan Kamadatu, yang menggambarkan kehidupan manusia di dunia yang penuh keburukan, nafsu, dan bergelimang dosa. Bagian ini sebagian besar tertutup tumpukan batu yang diduga digunakan untuk memperkuat konstruksi candi. Dan yang kedua ada Rupadatu atau bagian tengah melambangkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari hawa nafsu, namun masih terikat dengan hal-hal bersifat duniawi. Bagian ini terdiri dari 4 undak teras berbentuk persegi yang dindingnya dihiasi relief, sedangkan pada pagar langkan terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dan Kamadatu menjadi Rupadatu. Dan yang ketiga Arupadatu atau tingkatan atas melambangkan kehidupan religius dan spiritual tertinggi yang menggabungkan perdamaian, penuh keselamatan jiwa. Tingkatan ini menggambarkan kehidupan Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan karena berani meninggalkan kehidupan dunia untuk mencapai pencerahan. Oleh karena itu, dindingnya sama sekali tidak dihiasi relief. Arupadatu terdiri dari 3 peralatan berbentuk bundar dan stupa paling atas yang besar. Relief Candi Borobudur. Pada Candi Borobudur ditemukan relief-relief yang sangat indah yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha Gautama. Terdapat relief yang menggambarkan suasana alam yang permai, perahu bercadik, bangunan tradisional Nusantara, dan masih banyak lainnya. Bahkan Borobudur diyakini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Relief-relief tersebut terdapat di hampir semua tingkatan dinding candi, kecuali pada Arupadatu. Pahatan relief pada dinding Candi Borobudur termasuk ke dalam jenis seni rupa murni, yang artinya tercipta untuk dinikmati keindahan dan keunikannya saja.
2.672 panel relief yang ada di Borobudur dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni panel naratif dan dekoratif. Sebanyak 1.460 panel naratif tersusun dalam 11 baris yang mengelilingi monumen dengan total panjang lebih dari 3.000 meter, sedangkan 1.212 panel dekoratif juga disusun dalam barisan, namun dianggap sebagai relief individu. Relief tersebut dibaca sesuai arah jarum jam, atau dalam bahasa Jawa kuna disebut Mapradaksina, yang berasal dari bahasa Sanskerta daksina yang artinya timur. Oleh karena itu, pembaca cerita relief ini dimulai dari berakhir di pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatannya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.